Silakan. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menjalankan rencana untuk sharing tentang NPD ya atau gangguan kepribadian narsistik. Ini mohon maaf sebetulnya host-nya ada satu lagi sama teman saya, dia psikolog juga. Cuman kondisinya juga sama lagi drop dan ada anggota keluarga yang kena Covid. Jadi kayaknya merata ya kemana mana. Saya pun lagi drop ini jadi agak bindeng suaranya sedikit. Mohon maaf kalau kurang jelas suaranya. Bang Aceh juga ya Bang ya? Alhamdulillah. Iya, sakit juga sehari ini. Iya, baik. Sebelumnya, saya akan share sedikit ya. Share screen. Iya, kita mungkin sehari-hari sudah pernah mendengar ya, selintasan mungkin dari berita-berita, dari acara-acara mungkin ya atau informasi yang kita dapat dari manapun, ada yang namanya gangguan kepribadian narsistik atau disebut juga dengan NPD. Istilah ini sebetulnya memang baru dikenal sekitar 30 tahunan lalu lah ya, baru mulai masuk DSM. DSM itu semacam buku diagnosa untuk para psikiater dan psikolog itu sekitar DSM-3. Walaupun gejala-gejala atau sindromanya itu sudah dikenali sejak awal, gitu. Jadi ada orang dengan ciri-ciri perilaku tertentu yang waktu itu belum didefinisikan atau belum dinamakan ini apa gitu ya, masuk dalam wilayah apa sebetulnya. Karena zaman dulu itu yang lebih dikenal kan memang gangguan jiwa atau gangguan mental itu identik dengan halusinasi, delusi ya, yang manifestasinya itu mirip dengan orang kesurupan gitu ya, orang-orang yang kehilangan persepsi atas realitasnya, yang tidak bisa membedakan mana realitas, mana khayalannya gitu kan, punya waham-waham tertentu gitu yang kemudian mempengaruhi, interaksi mereka dengan lingkungannya gitu. Mempengaruhi itu karena, apa namanya, mungkin teman-teman pernah, nonton ya film Beautiful Mind gitu ya. Itu kan ada waham seolah-olah dia tuh tokoh, apa namanya, tokoh agen rahasia gitu yang dikejar-kejar oleh pihak Rusia. Terus kemudian dia pernah, apa namanya, mau mau apa, menenggelamkan bayinya gitu kan ke dalam bak mandi misalnya, karena dia melihat bahwa itu tuh, eee, apa namanya, hal yang berbahaya lah gitu. Nah itu semacam itu. Dulu orang-orang lebih fokusnya dengan, gangguan jiwa atau gangguan mental yang memang, orang-orang itu betul-betul terlihat kehilangan persepsinya atas realitas itu, gitu, ya. Nah terus, belakangan ternyata ada lagi gitu ya, apa namanya, gangguan-gangguan yang lain gitu ya, misalnya kayak gangguan kecemasan gitu. Kalau gangguan kecemasan tuh biasanya memang terkait dengan fisik ya, itu langsung kelihatan di fisiknya, gitu. Jadi kan kalau kita, apa namanya, punya gangguan kecemasan itu mungkin jadi, apa, ulu ulu hati jadi sakit, kena GERD mungkin ya, kaki sama tangan tuh jadi terasa dingin gitu, terus gemetar atau apa gitu ya, ada sensasi fisik tertentu. Yang ini kadang-kadang memang jadi agak, apa namanya, eee, agak agak tumpang tindih ya dengan medis gitu kan. Nah makanya, harus digali gitu apakah itu dia sakitnya karena memang sakit, fisik atau sakit psikis gitu, itu yang harus digali kemudian. Cuman kan, ini tidak terlalu mempengaruhi kehidupan mereka dalam berkeluarga, bermasyarakat, atau bekerja gitu ya, hanya agak mempengaruhi saja. Kalau mau pakai itu tuh di Mempengaruhi atas. ini belum di alt mute ya, yang peserta lain boleh di mute dulu.
Itu hanya mempengaruhi kualitas kehidupannya gitu kan. Jadi kan kebayang ya misalnya kita harus bekerja nih, ngurus anak misalnya kalau ibu-ibu gitu ya, terus kondisi kita tuh lagi nggak fit. Nah itu kan pasti mempengaruhi kan kualitas pekerjaan kita, keseharian kita gitu, itu gangguan kecemasan. Yang memang kalau lama-lama tidak apa namanya, tidak diwaspadai atau tidak diperbaiki, itu lama-lama juga bisa manifest ke gangguan-gangguan yang lainnya, gitu. Misalnya karena dia, menderita apa ya, kecemasan tertentu, terus jadi susah tidur, susah makan gitu ya. Akhirnya 3 malam tuh begadang terus. Nah itu mulai masuk tuh halusinasi, delusi, akhirnya bisa jadi gangguan gitu kan. Itu bisa terjadi seperti itu gitu dari gangguan kecemasan. Nah ini ada satu lagi kita nyebutnya aksis ya atau bagian tertentu gitu, wilayah yang dulu itu ada nih gitu, gejala-gejala tertentu tapi tidak masuk ke gangguan kecemasan gitu ya. Tidak masuk juga ke, gangguan mental yang atau gangguan psikotik ya, yang ditandai oleh, halusinasi ataupun delusi. Nah, inilah kemudian yang, apa namanya, bikin grup baru, grup atau klaster baru ya, klasternya itu adalah gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian itu juga macam-macam jenisnya, ada borderline gitu ya, atau ambang, ada apa, antisosial, itu yang kita sebut psikopat ya, ada macam-macam, banyak gitu. Cuman yang sekarang ini kita bahas adalah narcissistic personality disorder, khusus tentang kajian ini. Kenapa? Kenapa kita mengkaji hal ini? Karena memang hal yang paling sangat, apa ya, krusial di dalam gangguan kepribadian narsistik ini adalah, eee, pengaruh relasi intim dengan orang-orang terdekatnya, gitu. Atau, apa ya, jadi dia memang kesulitan kesulitan untuk membangun relasi yang intim, kedekatan emosional yang dekat gitu ya kepada orang-orang terdekatnya gitu. Sehingga kemudian terkesan dia hanya mengeksploitir si pasangan atau siapapun lah orang terdekatnya ya, hanya mengeksploitasi aja gitu, demi memenuhi keuntungannya dia. Akhirnya dia jadi, ya nggak bertanggung jawab misalnya ya, "Pokoknya kalau kamu suka sama saya, ya kamu harus layani saya, kamu harus patuh sama saya, kamu harus begini, harus begitu," gitu ya. Dan kadang-kadang apa ya, eee, dalam memenuhi kebutuhan dia ini yang untuk dikagumi gitu ya, yang untuk dipenuhi kebutuhannya itu dia nggak segan-segan melakukan, hal-hal yang sifatnya manipulatif dan gaslighting. Saya itu bikin buku tentang NPD, OCD, dan PPD gitu ya. Jadi, salah satu hal yang paling khas itu, interaksi antara orang NPD gitu ya dengan orang terdekatnya itu potensial sekali untuk menjadikan pasangannya, terkena depresi. Minimalnya, kecemasan gitu ya, tapi kecemasan yang nggak ditangani sekali lagi kan bisa manifest ke depresi. Kenapa? Karena ada gaslighting-nya itu, dia memanipulasi keadaan gitu ya, mencoba apa namanya, mengaburkan stimulus yang sebenarnya gitu ya. Sampai si orang itu percaya bahwa, "Oh saya yang salah ya, oh saya yang nggak bener ya, saya sumber masalah ya, saya ini, saya begitu," gitu. Akhirnya kan dia tertekan sendiri kan, si pasangannya ini gitu, merasa nggak berdaya. Dan akhirnya ya kena depresi gitu. Dan ini terutama, mengenai orang-orang yang memang, tipikalnya itu cenderung yang apa ya, kurang asertif gitu ya, mungkin juga cenderung tidak terbiasa berkomunikasi dengan tegas gitu, sehingga mudah sekali nih jatuh pada hubungan yang tidak sehat. Nah, tadi ada istilah gaslighting ya, gaslighting itu apa sih? Nah, ini memang ada asal mulanya gaslighting itu, jadi saya cerita sedikit ya, yang disebut dengan gaslighting itu, jadi kisahnya pada zaman dahulu kala pada saat resesi ekonomi di Eropa, itu, mereka kan memang berusaha untuk menghemat menghemat bahan bakar, gas dan sebagainya gitu ya, termasuk di suatu rumah nih seorang suami itu berusaha menghemat, apa namanya, gas gitu kan, pemakaian gas, di rumahnya itu dengan mengecilkan lampu setiap hari gitu. Jadi yang hari ini misalnya terang lampunya tuh sampai berapa watt gitu ya, dia apa namanya, dia kecilin gitu ya gasnya gitu sehingga lampunya jadi lebih redup. Terus istrinya bertanya, "Kok lampunya kelihatannya lebih redup ya?" Gitu. Kata suaminya, "Enggak, sama aja kok kayak kemarin, mata kamu aja kali yang rusak." Besoknya dia kecilin lagi, lebih kecil dari yang kemarin. Si istrinya bertanya lagi, "Kok aku makin nggak bisa lihat ya?" Gitu. "Ini, apa namanya, apakah lampunya yang kurang terang atau bagaimana?" Si suaminya
menyanggah lagi, ya itu kamu aja kali yang, apa namanya, yang lagi sakit matanya atau kamu yang nggak bener gitu ya. Tapi istrinya mungkin agak ini juga ketika dia mulai menyanggah misalnya dia bilang, "Enggak kok, kayaknya saya baik-baik aja." Nah, suaminya nih mulai nih, "Ya kamu tuh tidak bersyukur banget, harusnya kamu tahu dong orang-orang di sekitar kita tuh, mereka tuh sudah nggak punya gas sama sekali, ini kamu masih bisa punya lampu seperti ini malah nuduh saya, mengecilkan gas dan sebagainya," gitu ya. Sampai akhirnya si istri ini nggak berani lagi asertif gitu ya, orang diomel-omelin gitu kan, dia diem gitu. Besoknya tambah dikecilin lagi, sampai akhirnya lampu itu benar-benar gelap dan si istri itu ya karena dia yang bekerja segala macam ya, orang zaman dulu kan, kerjanya kan betul-betul kerja fisik lah. Akhirnya dia terjatuh gitu ya, terpleset karena gelap dan akhirnya wafat gitu. Itulah kemudian yang dikenal dengan istilah gaslighting. Bagaimana upaya si suami ini dalam mengaburkan realitas atau mengaburkan stimulus sehingga si pasangannya ini sampai percaya gitu bahwa, "Oh itu bukan karena ulah suaminya, tapi itu karena memang salah saya, mungkin mata saya yang rusak, mungkin saya yang memang nggak bersyukur, mungkin sayanya memang, tidak patut menjadi istri yang baik dan sebagainya, sampai sebegitunya gitu ya. Rasa bersalah yang timbul. Nah ini ada kata-kata yang penting juga, yang disebut dengan rasa bersalah itu. Karena apa? Karena biasanya yang apa namanya, timbul rasa bersalah itu justru dari orang di sekitarnya, dianya sih no guilty feeling, nggak ada guilty feeling-nya sama sekali. Jadi semakin kita berusaha membantah, wah makin manipulasi ya, kalau perlu dia berbohong, menipu dan sebagainya gitu. Nah ini kan yang, akhirnya tidak sehat gitu kan. Ini coba. Nah definisi dari ini saya ringkas ya, sebetulnya kan agak panjang. Karena NPD ini memang kita melihatnya sebagai, gangguan kepribadian yang seribu muka gitu ya. Artinya dia tuh bisa menampakkan, dalam bentuk-bentuk yang, eee, apa ya, menggunakan topeng kita nyebutnya ya, personanya tuh banyak gitu kan, layer-layernya tuh banyak gitu. Jadi dia bisa tampil sebagai orang yang simpatik gitu ya, tebar pesona dan sebagainya gitu kan. Demi apa? Demi untuk menjaring agar orang-orang tuh mengagumi dia gitu kan, apa, eee sehingga kalau kita tidak cukup waspada gitu, kita akan masuk dalam permainannya dia gitu. Kita bahkan mungkin kena framing-nya dia juga ketika menceritakan suatu hal gitu ya, seperti tadi gaslighting kan, dia cerita dari sisi dia terus, "Oh mantan saya begini, mantan saya begitu," gitu kan. Terus kitanya juga mungkin kan kebawa gitu ya, kebawa framing-nya dia, "Oh ya ampun kasihan banget," gitu ya, "istri kayak gitu mah nggak perlu nggak perlu dipertahankan," gitu. Padahal itu gaslighting-nya dia gitu. Kalau nggak hati-hati kita bisa kena seperti itu gitu. Jadi gangguan kepribadian narsistik itu dicirikan dengan rasa mementingkan diri yang luar biasa, kebutuhan untuk dipuji yang kuat, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Cenderung membesarkan pencapaian mereka untuk mengesankan orang lain dan bahkan melebih-lebihkan kemampuan diri. Jadi nggak sepadan gitu ya. Kalau misalnya si orang ini, dia dari keluarga terpandang misalnya, dari kecilnya kaya raya, terus apa namanya, berprestasi gitu, juara teladan, terus punya pekerjaan yang baik dan sebagainya gitu, terus dia timbul mungkin agak sombongnya gitu ya. Itu kan sepadan ya, karena dia punya prestasi yang patut dibanggakan gitu, punya punya prestasi. Nah, tapi ini dia melebih-lebihkan kemampuan dirinya. Jadi misalnya cuma lulusan SMP, bukan bukan cumanya ya, maksudnya kemampuannya itu tidak sepadan lah gitu. Lulus SMP tapi mengaku S1 misalnya kan, itu kan melebih-lebihkan gitu, tidak tidak punya uang, tapi dia ngakunya, punya usaha yang di mana-mana gitu. Jadi ada ininya ya, membualnya juga gitu kan. Nah jadi, makanya kenapa ini perlu saya sampaikan juga, karena kan kebanyakan kita tuh, tanpa sadar didoktrin untuk misalnya ini punten ya, B-nya udah husnuzon gitu ya ke orang lain gitu kan, nggak boleh berprasangka buruk, dia nggak begini, nggak begitu gitu ya. Jadi akhirnya mengurangi kewaspadaan kita gitu. Padahal banyak hal-hal yang mestinya bisa kita screening sejak awal gitu kan. Kita cross check aja gitu kehidupannya. "Kamu lulusan mana?" Misalnya, coba lihat ininya, ijazahnya. "Kamu kerjanya di mana?" Coba telepon di mana tempat kamu kerja gitu ya, dan sebagainya gitu.
Apa namanya, itu sebetulnya kan bisa kita cross check ya, cuman kadang-kadang karena udah kena manipulasi, sudah kita terbawa dengan framing-nya dia yang penuh pesona gitu kan, sehingga kita jadi merasa, aduh diperhatikan sama si orang ini aja udah syukur gitu ya, nggak usah macem-macem gitu. Nah, ini kan yang, apa namanya, perlu kita waspadai semuanya gitu. Jangan sungkan, jangan ragu gitu ya untuk cross check, untuk bertanya gitu. Walaupun mungkin kayaknya, "Aduh ngapain sih nanya-nanya ke apa, soal keluarga, masa lalu dia atau apa." Nggak apa-apa gitu. Itu bagian dari screening kok, apa namanya, kita perlu berhati-hati kalau di zaman sekarang ya gitu kan. Nggak bisa yang, apa namanya, eee husnuzon yang terlalu naif lah gitu ya, terlalu naif gitu. Sudah dengar ada berita ini pun, kita kadang masih menafikan, "Ah, mungkin si itunya aja kali yang nggak suka, ah, si itu kali yang terlalu apa, mungkin dulunya naksir, terus ditolak, terus jadinya ngomongnya jelek-jelek," gitu kan. Itu bisa seperti itu gitu ya, itu hal yang wajar sebetulnya ini sudah menunjukkan bahwa perilaku si orang ini memang sudah, identik dengan narsis gitu. Walaupun mungkin tanpa dites, ya. Jadi tes itu hanya kesekian aja, kita udah abaikan aja alat tes. Kalau orang-orang yang ini sih, apa namanya, yang sudah mumpuni gitu kan, psikolog yang sudah mumpuni bisa bisa melihat gitu karakteristiknya dari cara ngomongnya, dari interaksinya gitu, di cross check aja semua, gimana latar belakang keluarganya dan sebagainya, itu cepet kok bisa gitu. Jadi, apa namanya, nggak usah membangga-banggakan hasil tes misalnya, "Wah saya nggak NPD," atau sebaliknya gitu. Abaikan saja gitu, yang pasti perilaku kamu saat ini sudah merugikan orang lain, kamu sudah berbohong, ada korbannya gitu ya, kamu melakukan manipulasi, ada buktinya kamu berbuat seperti itu, kamu melakukan intimidasi, udah itu cukup sebetulnya. Saya pun waktu praktek di rumah sakit, di penjara kan khusus untuk gangguan kepribadian kami prakteknya di penjara ya. Itu kan ketika, mereka masuk penjara nggak pakai tes dulu kan, tapi dari perilakunya kan, karena nipu lah, karena melakukan tindak kekerasan dan sebagainya, baru, dimasukkan penjara. Habis itu baru kita kita review gitu kan, nih dia apa namanya, ada gangguan apa nih gitu kan, untuk mensinkronkan dengan teori-teori. Jadi alat tes itu belakangan, yang penting perilakunya kamu sendiri ketika berelasi dengan orang sekitar, merugikan nggak? Ada korban nggak? Ada penipuan nggak? Ada tindakan tertentu yang di luar norma nggak? Itu udah cukup sebetulnya, udah valid, luar biasa valid ketimbang alat tes, ya. Ciri umum lainnya adalah perasaan dingin dan tidak adanya emosi kepentingan timbal balik, ya iyalah dia maunya dia aja tuh yang dilayani, yang dihormati, yang dipatuhi. Apalagi laki-laki, makanya kebanyakan ini memang, narsis ini, diidap oleh para laki-laki ya. Pola kepura-puraan yang berlebihan dan kebutuhan akan kekaguman yang tidak proporsional, ya, sekali lagi ya tidak proporsional. Loh dia bukan siapa-siapa, bukan Einstein, bukan penemu ini itu gitu ya, tapi mau dikagumi gitu ya. Apa namanya, mungkin juga nggak pernah baca buku tapi sok-sok berteori misalnya kan. Padahal hasil googling semua gitu. Eee Tapi sok-sok bicara tentang psikologi atau apa gitu kan, sebetulnya, dan kebanyakan orang nggak mau ini ya, nggak mau ambil pusing, "Ah, biarin aja lah itu kan ininya dia." Ya justru karena kita sering abai dengan seperti ini, akhirnya dia kan makin makin banyak yang dibodohi gitu. Kasiannya itu kan, makin banyak orang yang dibodohi, gitu. Kita kalau nerima informasi dari orang yang memang kompeten di bidangnya kan seneng ya gitu, malah itu jadi pengetahuan baru. Tapi kalau dari orang nggak kompeten gitu, asal asal apa ya, membual gitu kan, itu ya ngapain gitu, ngapain ya. Nah seringkali tampil sok dan egois ya, nggak punya apa-apa tapi sok gitu kan. Nah terus kita lihat manifestasi klinisnya. Manifestasi klinis kalau tadi kan definisinya ya atau ciri-cirinya, ini dia, perbuatan dia, dampaknya yang terlihat ya. Kerentanan dalam harga diri yang membuat individu dengan NPD sangat sensitif terhadap luka dari kritik atau kekalahan. Wah ini, paling nggak bisa dia dikritik ya, paling nggak bisa, paling sulit gitu ya, dia akan rela berkata kasar, apa namanya, melakukan fitnah, melakukan apapun pokoknya untuk melindungi dirinya sendiri gitu kan. Suatu kritik dapat membuatnya terbayang-bayang dan mungkin dapat membuatnya merasa hina dan hampa. Nah, ini kan udah jelas ya orang nggak beragama ya. Kalau orang beragama kan ya
Kalau ada yang memberitahu, "Eh, itu, ada apa, ada ular berbisa tuh di depan situ, jangan lewat situ," gitu. Pasti dia akan bilang terima kasih dong, gitu kan. Kalau ini kan enggak, terhina lah dia, merasa akhirnya reaksi yang ditunjukkan berupa meremehkan ya, kalau perlu ngebully, marah, atau melakukan serangan balik yang menantang gitu ya, menghasut orang lain, menghujat. Wah, ini mah kita bisa lihat lah, saya nggak perlu nyebut ABC-nya, tapi pasti ada orang-orang di sekitar kita yang, apa namanya, jelas ya ciri-cirinya menunjukkan, bahwa dia NPD gitu. Dan hubungan interpersonal umumnya terganggu karena berasal dari kebutuhan untuk dikagumi dan relatif mengabaikan perasaan orang lain itu jelas gitu. Dia ke orang banyak bisa, tebar pesona gitu kan, bisa membuat orang lain terkagum-kagum gitu. Tapi dalam hubungan yang intim yang betul-betul hanya apa, yang personal gitu ya, dengan istri, mungkin dengan adiknya gitu ya, dengan adik kandungnya, atau dengan siapalah orang-orang terdekatnya, itu pasti, apa namanya, bermasalah. Itu pasti bermasalah, nggak mungkin enggak gitu, nggak mungkin enggak. Jadi sekali lagi ya, apa namanya, kita nggak perlu ngetes orang satu-satu ya untuk apakah kamu NPD, apakah kamu kena gangguan kepribadian atau enggak gitu. Tapi kita bisa melihat ada, apa namanya, tanda-tanda tertentu gitu ya. Kita pun juga, dalam berteman gitu ya, itu hal yang wajar ya untuk apa namanya, menggali tentang si orang tersebut gitu ya, entah kerja di mana gitu kan, lulusan mana gitu, itu kan kayak kayak hal yang sepele ya, apalagi kalau kita mau melibatkan dia dalam, circle yang lebih ini lagi gitu kan, yang lebih intim gitu kan, mau dijadikan sebagai siapa gitu kan, atau apa, punya tugas tertentu. Ya itu kita harus screening-nya harus lebih ketat lagi gitu ya, sekali lagi nggak bisa naif, nggak bisa lihat, "Oh kayaknya Facebook-nya bagus," gitu ya. Apalagi zaman sekarang gitu, karena memang, jelas, sudah ada penelitiannya bahwa sosmed itu memang, memicu 3 sindroma klinis kan, depresi, anxiety atau kecemasan, dan itu tadi, apa namanya, adiksi. Jadi biasanya nih, apa namanya, ada orang-orang yang PD itu yang memang dia adiksi sekali nih dengan, pesona dia di dunia maya. Ya, jadi apa namanya, yang dia lakukan itu sudah masuk adiksi, nggak bisa pokoknya kalau nggak apa namanya, kalau nggak posting, kalau nggak jawabin komen-komen gitu ya, sementara kehidupan realnya itu terbengkalai, gitu. Itu kan sudah masuk adiksi tuh, yang seperti itu. Nah, tujuannya dia apa gitu. Kalau orang main game masih oke lah, bukan oke sih ya, itu juga nggak itu juga bisa adiksi dan merusak juga, sama aja gitu. Cuman maksud saya, dia rusak hanya untuk dirinya dan keluarga kecilnya gitu. Nah kalau ini orang NPD ini gitu kan dia kan, berusaha apa ya, mempengaruhi pandangan publik, opini tertentu gitu ya. Ini kan berbahaya jadi lebih apa, dosa jariahnya tuh lebih banyak gitu kan. Terus mungkin ada orang-orang yang terpesona juga gitu kan ya, entah dalam urusan muamalah atau urusan yang, laki perempuan gitu ya, interaksi yang seperti itu gitu. Kan berbahaya ya yang seperti ini gitu. Dan kita, orang-orang, apa namanya, kadang suka, ya itu tadi ya, nggak mau ikut campur mungkin atau bodo amat lah, biarin aja itu urusannya dia gitu kan. Nggak mau ambil resiko dan sebagainya, padahal ini kan bagian ya kita, bersosialisasi untuk apa memangnya kita ditakdirkan kenal dengan si A, dengan si B itu pasti punya fungsi tertentu gitu kan. Nggak mungkin kita hanya, yang penting saya ambil ilmunya, kalau dia ini terserahlah, dia itu kan kehidupan pribadi. Loh kalau kita sudah tahu gitu ya bahwa dia tuh punya masalah ABCD, kita punya kecurigaan ini itu, terus kita diamkan, ya kita sama saja membiarkan kemungkaran itu berjalan terus gitu kan. Kita, apa namanya, dan pola seperti ini tuh bisa, apa ya, bisa berulang, bisa terjadi gitu di kehidupan-kehidupan berikutnya gitu ya. Mungkin kita sekarang nggak kena, tapi nanti anak keturunan nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai seperti itu gitu. Akibat kita abai gitu kan dengan persoalan ini, bodoh amat gitu kan kesannya, jadi akhirnya malah, itu kayak ya ini bukan nakut-nakutin sih ya, tapi ini kan, apa namanya, bagian dari kita ya, bagian dari support system jugalah dalam apa namanya, eee dalam bersosialisasi gitu ya. Ini udah ada Mas Insan nih, aku jadi langsung grogi nih.
Aku tutup dulu deh ininya. Assalamualaikum Mas Insan. Oh belum ini ya, belum aku buka ya? Oke sebentar Mas. Ya, Oke. waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, gimana kabarnya Mas? Baik, baik, Sehat alhamdulillah. ya? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Udah bisa gunting rambut sekarang ya? Wow, udah di sini udah mulai leluasa Oh udah mulai karena luasa. ya kasusnya udah menurun drastis karena vaksin kan. Alhamdulillah. Oh gitu. Pakai vaksin apa di sana Mas? Pfizer. Oh, oh itu ya. Beda ya sama kita. Iya Mas, tadi aku sudah buka sedikit ya, ngobrol-ngobrol, mengenalkan tentang apa itu NPD, apa sekilas aja gitu kan. Ya, Tapi mungkin sekarang kita akan lebih, breakdown lagi gitu ya, sebetulnya, apa namanya, seperti yang kemarin saya sampaikan itu Mas, kenapa gangguan kepribadian ini, tidak familiar gitu ya, kalau yang lain-lain itu kan kayaknya lebih mudah dikenalin ya, misalnya orang psikotik gitu kan, itu kan jelas ya, ada fase relapse-nya, ngamuk dan sebagainya gitu, yang bisa ditandai dengan cepat gitu. Sementara kalau ini gangguan kepribadian itu, apa Mas yang membedakan dengan gangguan mental lainnya? oke. Sebenarnya gangguan kepribadian itu kalau mau kita bilang nggak familiar pun tergantung di mana ya. Kalau di Amerika itu saya ngelihat penelitiannya itu sekitar 6% kalau nggak salah itu bisa didiagnosa dan mungkin secara profesional mereka sudah terbiasa membahas gangguan kepribadian tersebut. Nah, kalau di gangguan kepribadian narsis misalkan, sebetulnya simptom-simptom yang muncul pada saat kalau saya kan melihatnya dari sudut pandang seorang psikolog klinis gitu ya, itu biasanya memang simptomnya seperti cemas gitu ya. Itu yang muncul kan. Cuman yang akan membedakan adalah apakah cemas ini akan mudah kan dengan gangguan cemas biasa gitu ya tanpa ada gangguan kepribadian dengan cara-cara yang standar untuk mengatasi cemas itu akan mudah cemasnya menghilang gitu. Tapi di dalam gangguan kepribadian ada sebuah belief gitu. Kita menyebutnya belief atau keyakinan atau cara berpikir lah paling mudah. Cara berpikir yang membuat cemas. Misalkan merasa tidak dihargai oleh pasangannya misalkan, tapi sangat kuat gitu pikiran ini akhirnya membuat cemas atau melihat di sosial media gitu ya seseorang yang terlihat lebih shining gitu ya. Shining itu apa? Lebih oke, di like-nya lebih banyak daripada ini membuat dia cemas. Jadi hal-hal yang simpel-simpel seperti ini sangat kuat gitu yang akhirnya membuat dirinya menjadi cemas. Nah, pada saat kita memberikan perawatan psikologi dalam mengatasi cemasnya aja, kemungkinan besar akan sulit gitu karena pola pikirnya akan menempel di situ kan. Pola pikir atau cara dia mempersepsikan sebuah situasi itu yang membuat dia cemas. Makanya kalau dalam gangguan kepribadian perlu diagnosanya pun itu perlu bertahap. Well, secara general diagnosa itu biasanya memang diterapkan misalkan sampai berbulan-bulan gitu biasanya. Tapi memang di awal ada initial assessment, artinya ada diagnosa awal. Nanti diagnosanya akan berkembang lagi. Gitu. Jadi memang butuh waktu, butuh waktu. Apalagi yang dilihat kan cara berpikirnya gimana, lalu perilakunya seperti apa, terus cara dia mengatasi ketidaknyamanan gimana. Jadi cukup halus lah kalau saya bilang bahasanya dan tidak familiar kan. Setahu saya di mental health profesional di Indonesia, setahu saya kurang banyak dibahas. Gitu sih. Jadi justru, mereka itu sering datangnya karena dengan keluhan, gangguan cemas itu ya, Mas, ya? Iya macam-macam dengan masalah rumah tangga misalkan, masalah hubungan dengan pacar misalkan, atau cara dia berinteraksi ini menjadi sebuah masalah interpersonalnya gitu ya, maksudnya cara dia berinteraksi dengan orang sekitar ini menjadi masalah, atau memang cemasnya yang datang gitu. Jadi datangnya seperti itu. Saya pun dengan gangguan kepribadian ini saya akan milih-milih mana diagnosa yang akan saya berikan bahwa ini gangguan kepribadian atau saya akan fokus kepada cemas. Walaupun saya akan
intervensinya kepada cara berpikir, wah ini gangguan kepribadian nih, tapi kayaknya kalau saya tampilkan diagnosa ini mungkin klien saya tidak akan terima, misalkan ya, nggak masuk Iya, akal juga di dia. betul. Makanya kan dengan wah karena kamu cemas nih atau karena kamu frustrasi cemasnya akhirnya kamu agak ada depresi juga. Jadi kita fokus ke situ yuk. Nah, itu salah satunya cara berpikirnya ini nih. Mungkin nggak ini mau kita rubah. Jadi diagnosa itu sudah menjadi bagian dari saya aja sih sebetulnya gitu kira-kira. Iya, iya. Nggak perlu juga langsung dibilang ya, "Kamu tuh NPD," gitu, langsung besok nggak datang lagi ya, Mas. Iya, kira-kira kayak gitu. Eee jadi yang namanya apa, melakukan tes dan sebagainya itu, nggak terlalu urgent juga ya, Mas, ya, kalau kita sudah melihat bahwa simptom-simptomnya itu sudah kelihatan menonjol gitu kan. Iya Eh, gitu. ya, ya apalagi gini, tricky-nya adalah kalau di ruang praktek dengan kalau memang betul-betul klien ini NPD atau narcissistic personality disorder, pada saat dia dites pun banyaknya kan nolak. Kenapa saya harus dites gitu? Saya nggak perlu ini, atau saya kan lebih pintar dari kamu, misalkan kayak gitu ya. Atau saya ini kan dokter, misalkan kayak gitu ya. Ya, jadi kita perlu melihat kemungkinannya ini untuk dites seperti apa. Walaupun dia mau dites, tes itu kan sebagai hanya salah satu faktor aja sebetulnya. Betul, betul. Karena kan saya harus melihat interaksinya dia, saya harus tahu pola pikirnya. Jadi ada sebuah alat tes, lalu saya akan compare dia dengan interaksi selama di dalam proses treatment kan. Iya. Bagaimana dia mengatasi satu situasi ke situasi lain, tipikalnya kayak apa, lalu saya cross check lagi ke dalam kalau saya di DSM-5 gitu. DSM-5 itu buku untuk kategorisasi gangguan psikologi lah. Jadi banyak untuk mencapai sebuah diagnosa itu dibutuhkan banyak pertimbangan. Iya, Mas, soalnya ada kasus gini, jadi pernah ada yang datang ke saya gitu, apa, dia itu dituduh oleh psikiater mantan istrinya bahwa dia tuh NPD, dan dia kan nggak terima gitu ya, pasti ya nggak terima gitu. "Masa saya dituduh begini, padahal begini begitu ya." Akhirnya terus saya langsung, ya udah, apa, untuk mengkonfrontir si tuduhan tersebut, saya kasih alat tes aja. Ternyata di situ betul NPD. Oh, dia nggak terima lagi kan, nggak terima, terus dia cari alat tes yang lain. Dan ternyata itu, nggak ada gitu, nggak keluar si NPD-nya itu gitu kan. Akhirnya sekarang saya yalah yang dihujat gitu ya, dibilang, "Wah nggak kompeten, nggak valid, apa segala macam," gitu kan. Itu ada kasus Ya, kayak gitu nggak, Mas? enggak sih, karena kepada saat kalau ada klien yang datang ke saya seperti itu, saya akan nanya, kalau memang ini benar NPD, lalu apa? Kenapa? Apa yang akan terjadi? Kalau memang bukan, lalu apa yang akan terjadi? Maksudnya, apa rencana ibu? Apa rencana bapak? Mmm, Jadi saya cuma lebih ke situ sih. mhm, mhm. Kenapa datang ke psikiater di awal? Oh, karena masalah A. Kalaupun ini bukan NPD, apakah masalah A itu akan tetap ditangani atau enggak? Iya Mmm, sih. Oke, kalau kita fokus aja kepada apa rencana, apa sih alasan pertama kali datang ke psikiater? Mungkin saya bisa bantu. Jadi gitu ya. kalau di posisi ini sudah nggak penting karena Iya, iya. saya CBT terapis kalau ada yang familiar gitu ya, Oh, cognitive iya belum behavioral dikenalin, therapy. Mas. Maaf Mas Insan, maaf belum Ya dikenalin. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Jadi iya. kalau kalau dalam metode terapi ini di dalam narsistik membina hubungan dengan klien narsis itu sangatlah penting gitu ya, khususnya supaya kan gini, kalau kalau kita melihatnya begini di dalam CBT, personality disorder itu adalah sebuah kita bilang mode lah, modes gitu ya, yang bisa aktif bisa tidak. Narsisnya mungkin bisa aktif di situasi ini tapi nggak aktif di situasi yang lain. Nah, I tugas see. saya adalah membuat keaktifan si gangguan kepribadian ini semakin jarang. Mhm. Kalaupun aktif, dia bisa menjadi recover jadi lebih cepat. Gitu Iya, iya, kira-kira. iya, Nah, betul, betul. makanya itu salah satu situasinya adalah pada saat ketemu terapis kan sebetulnya. Kalau saya, dengan adanya saya menimbulkan mode gangguan kepribadian yang muncul, berarti kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Itu iya, sebabnya kita perlu membina hubungan. Gitu. iya. Misalkan ada yang wah saya dokter, hal ini beneran terjadi. Oh iya, oh bagus tuh mas, apa ini ilmunya? Jadi saya tanya-tanya. Jadi intinya gini, supaya oh nggak usah lah diaktifkan tuh narsisnya depan saya nggak apa-apa kok. Gitu kira-kira gitu. Saya mau ngomong gitu kira-kira.
Ya kalau itu ini ya, saya dapat poinnya, yang penting itu adalah menentukan langkah strategis berikutnya ya, Mas, ya. Betul, Tapi betul. memang agak sulit juga ya, apa yang saya alami gitu ketika saya mencoba me-maintain hubungan dengan menanyakan, misalnya, "Gimana kabarnya?" atau apa, malah disangkanya saya ngejar-ngejar gitu kan. Ada yang seperti itu gitu. Eee, nah ini Mas, apa namanya, sebetulnya yang paling menonjol dari gangguan kepribadian narsistik ini apa sih? Relasi interpersonalnya, atau apanya gitu yang paling mengganggu gitu ya, yang memang harus menjadi core-nya lah, menjadi core-nya? Eee, yang menjadi core-nya sebetulnya, belief atau keyakinannya dia bahwa saya ini patut dikagumi misalkan ya, atau saya ini patut diperlakukan, spesial, tanpa Mhm. saya harus berbuat apa-apa. Jadi dia Iya iya pasif iya. gitu. Jadi bukan yang, "Oh saya harus menyenangkan orang lain atau Nah iya. menyenangkan si A, supaya saya diperlakukan dengan baik." Enggak, pokoknya saya diem aja, saya harus diperlakukan dengan baik gitu kira-kira. Nah ini akan kelihatannya di depan kan, smug. Smug itu kayak apa ya, songong kali ya, apa agak arogan gitu sedikit. Iya Pokoknya kayak tebar pesona gitu, atau iya. dia punya pikiran grandios. Jadi kayak seolah-olah saya tuh dikagumi gitu. Nah, ini kan hubungannya nanti akan ada, empatinya nggak begitu banyak gitu ya, kurang Mhm. empati karena dia selalu self kan. Iya betul. Jadi self dibandingkan others. Jadi biasanya interpersonalnya akan kelihatan. Tapi kalau dibilang, yang mana yang mengganggu, well, itu menjadi sebuah apa ya, faktor itu dari faktor-faktor itu bersatu gitu, itu akan menjadi karena Mmm, sangat subjektif, nanti akan tergantung betul kasusnya betul. seperti apa, Iya iya. kondisi dia gimana, misalkan dia di kantor, dia ngerasa kok saya tidak dihormati misalkan, Mhm. jadi tergantung situasinya. Kalau misalkan nanti, di dalam rumah tangga dia merasa saya tidak diperlakukan dengan baik dengan istri saya, misalkan kayak gitu ya, itu menjadi interpersonal kan, Betul betul. gitu. Iya, ini, terkait tadi ya ada kata-kata empati itu, Mas. Kalau dulu kan saya mikirnya, NPD itu NPD kan baru bisa kita lihat mungkin pas, dewasa awal ya, bisa didiagnosanya ya, gitu kan. Nah, saya mikirnya apakah, mereka ini waktu kecilnya gitu ya, pola asuhnya itu seperti apa gitu ya, kita bicara etiologi gitu ya, Mas. Aku pikir dulu ini karena sering dipuji, sering apa ya, kagumi berlebihan oleh orang tuanya gitu. Saya pikir begitu awalnya. Tapi pas saya baca gitu ya di Milon, nggak seperti itu gitu ya. Justru, perilaku orang tua yang tidak stabil misalnya gitu ya, kadang-kadang penuh pujian dan waktu kelihatan kayak monster gitu kan. Iya, Itu justru bisa, apa namanya, menumbuhkan pribadi narsistik gitu ya. Jadi dia tidak dicintai dengan cara yang layak, tidak di-provide dengan penerimaan emosi yang genuine, yang merupakan kebutuhan, sebagai diri yang otentik gitu kan. Terus dia tidak direspons secara empati oleh orang tuanya, gitu. Jadi, iya. saya juga baru tahu gitu. Saya pikir karena terlalu sering dipuji, terlalu apa gitu, ternyata enggak seperti itu gitu ya, Mas, ya. Gimana, Iya, Mas? salah satunya memang sering dipuji memang, tapi, Mmm, tadi ketidakstabilan orang misalkan gini, saya punya contoh satu klien, mhm. ibunya itu memperlakukan dia sebagai kayak pangeran gitu ya, karena literally dia kalau misalkan apa-apa buat email dan segala macam pasti ada kata princess sorry prince berarti kalau pangerannya, gue jadi princess, ada prince apa gitu nama dia gitu ya. Tapi bapaknya semonster itu, jadi bapaknya itu mukulin dia kayak gitu ya, terus sangat keras, tapi ibunya itu memperlakukan dia umurnya 25 tahun Mmm, waktu itu, nginep ini laki-laki, nginep di rumah temennya, 25 tahun lah, gimana sih 25 tahun, 26 kalau nggak salah. Tapi temannya masih ditelepon sama ibunya, "Eh, gimana, Nak?" Kayak gitu, ngomongnya gitu, "Gimana, Nak? Oh, iya. Oh, bagus, ganteng." Gitu. Jadi, ini juga yang membuat bahwa dia berhak mendapatkan itu. Tapi tidak sesimpel itu sih, memang salah satu faktor adalah pola asuh, betul. Tapi kan nanti dia akan berinteraksi juga dengan berbagai macam, eksternal iya, stimulus eksternal juga kan selain orang tua gitu. Jadi padu padanan atau predisposisi dari itu pun akhirnya, membuat dia menjadi seorang narsis. Kayak misalkan gini, ada penelitian di US, tentang sosial media.
Jadi hasilnya begini kira-kira. Semakin banyak dia memakai si sosial media ini, meningkatkan, saya lupa berapa persennya, narcissistic trait. Trait ya. Trait itu intinya sifat-sifat narsis, bukan gangguan ya, belum. Jadi masih narcissistic trait. Misalkan kayak dia kecenderungan gitu kira-kira sifat-sifatnya akan dia. Nah, nanti nggak tahu seiring perjalanan hidupnya dia apakah itu akan menjadi sebuah gangguan kepribadian atau enggak, itu nggak tahu. Tapi di young people, misalkan dia mengejar likes postingannya dia, atau yang fokusnya kepada tampilan kondisinya dia, nah itu biasanya meningkatkan superioritasnya dia gitu. Jadi ini menjadi salah satu faktor juga. Nah, tapi kalau tadi ngomong kita pola asuh, karena tadi akhirnya biasa dipuji juga, tapi kadang juga nggak dipuji, akhirnya dia ingin memaintain supaya perasaan nyaman dipuji itu kan. Makanya dia sangat tidak mau kalau tidak di-admire. Kalau tidak di-admire ada perasaan mungkin saya unlovable misalkan, saya tidak disayangi misalkan ya. Itu yang kuat juga di dia. Jadi dia butuh itu karena pada saat itu dipuji, dia dikagumi, dia diperlakukan spesial, itu membuat dia menjadi lebih nyaman kan. Dia sangat menikmati itu. Gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di dalam sisi di sudut pandangnya orang dengan NPD, ini tersiksa juga loh, kasihan juga sebetulnya. Kalau lingkungannya nggak bisa sesuai dengan ekspektasi dia, gitu loh. Kalau memang sesuai dengan ekspektasi dia sangat menikmati, tapi kalau tidak, wah frustasi dia. Makanya dia akan memilih lingkungan juga atau memilih pasangan. Dia nggak akan misalkan milih pasangan yang dominan juga gitu, terus nggak mau dibilangin gitu, atau nggak bisa diatur. Wah stres banget dia. Makanya dia selalu memilih pasangan yang tipikal. Biasanya sangat tipikal. Tipikalnya biasa yang submission, yang ya aja, yang nggak enakan, yang seperti itulah kira-kira. Yang nyenengin orang aja gitu nyenengin ya, bikin orang senang. Tipikalnya gitu. Karena kalau dia dengan pasangan yang ngelanggar dia gitu ya, atau seolah-olah kayak asertif ya, equal, yang apa ada, sulit. Dia akan berantem terus kebanyakan. Gitu kira-kira. Makanya kesulitan dengan orang NPD kalau lingkungannya tidak bisa menuruti apa yang diekspektasikan, itu menjadi frustrasi. Gitu, disadari atau tidak loh ya, frustrasi dia. Dia pasti akan banyak blaming-nya nanti. Ya menarik. Nah itu terkait dengan dia kan juga memilih korban-korban gitu ya, pasangan-pasangan gitu yang ini saya sebut pasangan-pasangan karena ada kasus memang dia sudah berulang kali gitu ya, udah sampai 3 kali gitu kan. Itu tipikal gitu Mas. Jadi sebetulnya mungkin Mas Insan punya trik gitu ya, atau kiat-kiat bagaimana supaya kita gitu ya terhindar, atau apa yang resiliensi yang perlu kita tingkatkan, yang kita bangun gitu supaya bisa menghadapi si orang NPD ini gitu? Butuh bantuan, Teh. Maksudnya gini, pengalaman saya dalam mengatasi klien-klien kayak gini, untuk bisa berdiri aja itu akan banyak kesulitan. Pasangannya lah, pasti exhausted, sangat exhausted. Terkadang bahkan mungkin bisa jadi depresi karena semuanya seolah-olah jadi salahnya pasangan itu kan. Betul. Jadi salahnya dia. Jadi intinya gini, kita nggak tahu lah apakah di depan ini pasangan kita yang menjadi gangguan kepribadian atau enggak. Tapi pada saat kita sudah sering ngerasa ketidaknyamanan atau menyalahkan diri kita sendiri, depresi atau jadi menurun produktivitas, nggak nyaman, moodnya berantakan, segera cari pertolongan. Minimal ada teman yang bisa kita share. Itu dulu, karena kita nggak pernah tahu apakah dia narsis atau enggak, kita nggak tahu. Tapi apapun itu, penting kita menyelamatkan diri sendiri dulu ya. Iya, apapun itu butuh pertolongan. Pada saat terlalu sering mood kita nggak enak, terlalu sering kita merasakan cemas, kalau dia datang udah cemas banget gitu ya, atau frustrasi sekalian gitu, atau dia ngerasa mungkin self esteem atau kepercayaan diri kita menurun sekali karena merasa wah ini gara-gara saya mungkin akhirnya suami saya atau istri saya selingkuh misalkan, ini karena saya kurang apa, segera cari bantuan, segera cari orang untuk cerita, kira-kira kayak gitu. Paling tidak
Dia bisa sharing dulu, bisa lihat dari sudut pandang yang lain, karena bisa jadi di dalam situasi ini kita pun nggak bisa berpikir jernih juga kan. Iya, betul, itu dia, gitu. Apalagi kalau ada doktrin tertentu gitu ya, misalnya, wah, nggak jangan mengumbar aib, ini rumah tangga, suami harus begini, harus begitu, gitu kan, gitu. Itu kadang-kadang membuat, apa namanya, kita sulit-sulit melangkah gitu kan, khawatir nanti malah, apa namanya, menimbulkan variabel barulah gitu, Betul, dalam itu salah satu faktor yang menurut saya khususnya di Indonesia ya, saya nggak tahu kasus di luar. Culture, faktor nilai-nilai misalkan nilai agama misalkan nilai agama suami itu adalah imam, itu bagus, itu bagus. Saya tidak akhirnya wah ini nilai agamanya enggak, cuman ini dijadikan sebagai sebuah senjata biasanya. nah, Nggak boleh mengumbar aib, istri harus nurut karena kebanyakan NPD itu kan laki-laki, kebanyakan ya sampai saat ini penelitiannya seperti itu. iya, Nah ini berhubungan juga, salah satu hipotesanya adalah karena nilai-nilai sosial mengenai gender itu kan, di mana sih letak pria itu seharusnya, di mana letak wanita seharusnya gitu. Nah ini yang dipergunakan biasanya, dan akhirnya ya pada saat si pasangan yang hidup dengan narsis ini kesulitan adalah tadi value tadi yang akhirnya backfire, berbalik ke dia kan, bahwa oh iya ya saya harusnya nggak boleh kayak gini sama suami, saya akhirnya mengumbar keluarga, ya kan boleh di aturan agamanya misalkan kayak gitu-gitu ya, itu yang akhirnya menjadi konflik tuh. Di beberapa kasus malah nggak ngapa-ngapain jadinya iya. si pasangannya, jadi ya udah cuma diam jadi untuk ngambil nggak suka dengan situasi yang sekarang, tapi untuk ngambil keputusan nggak bisa. Nah, Kebayang nggak? Jadi frustrasinya kayak apa? Ada di tengah-tengah aja gitu. betul, betul. Iya, terus sampai sejauh mana sih ya, Mas, ya, dampak dari relasi dengan NPD ini gitu? Apa dia bisa komorbid dengan, karena ada yang nanya, "Dia bisa sampai bunuh orang nggak?" Gitu kan, karena intimidasinya itu luar biasa. Sampai apa, ngancem sih sepanjang ini memang masih hanya verbal gitu ya, misalnya mengancam, akan ini, akan itu gitu ya. Kalau dia komorbid gitu ya, atau misalnya ada penyerta penyerta gangguan kepribadian yang lain gitu, itu sampai sejauh mana dampaknya gitu dalam suatu relasi gitu, separah apa gitu loh, Mas? Permorbidnya yang kalau dengan misalkan sampai bunuh orang gitu ya, saya belum melihat ke arah situ sih. Mmm, Tapi lebih komorbid ke gangguan kecemasan, gangguan depresi. Ini untuk orangnya ya, untuk iya, orangnya dulu ya. heeh, Bipolar misalkan, iya. atau anoreksia nervosa, gangguan makan gitu. Delusi itu karena dia terlalu Nah, grandios kan, betul, kan gitu betul, ya. delusi, betul, betul, betul. Delusi, dia sangat percaya dengan apa yang dia pikir. Substance abuse juga bisa, bunuh diri pun. Jadi mereka butuh pertolongan juga sebenarnya kalau mereka mau ini. Kalau Terus kalau yang dia dengan sampai sampai menipu gitu ya, Mas, ya, menipu orang gitu ya tentang identitas dirinya, misalnya dia hanya lulusan apa gitu ya, SMP, tapi ngakunya S1 dari universitas ini dan itu gitu ya, tentang pekerjaan, pokoknya nipu lah tentang identitas dirinya gitu, itu komorbidnya dengan apa, Mas? itu saya rasa sudah menjadi coping strateginya dia sebetulnya kan, I untuk dia see. menjadi sebuah persona. Iya, iya, iya. Ya, tanpa Layer disadari barunya dia menjadi ya? layer baru. Dia nggak akan bawa kelihatan jeleknya kan gitu ya. Kalau yang Iya, betul. udah NPD nggak akan kelihatan jeleknya. Jadi kalaupun dia ketahuan gitu ya bohong, dia akan mati-matian gitu kira-kira gitu. Oh, Nah, kalau perlu ini lebih berbohong ya, membual gitu oh, kan? iya itu udah otomatis karena menjadi pathological liar kan. I see. Itu layernya. Tapi kalau tadi hubungan dengan membunuh, saya nggak tahu. Saya sih nggak pernah nemuin itu. Saya rasa akan ada komorbid yang lain, mungkin sadistik bisa jadi, Iya, iya, atau betul, betul. antisocial personality disorder bisa jadi. Gitu, Ah, itu kombinasi yang sangat cantik sepertinya. ngeri. Gitu Itu ya. kata lain Tapi ngeri ya. enggak sih. Setahu saya selama ini mereka sangat perform di misalkan dia punya pekerjaan dulu pasti dilihatnya sebagai idola misalkan ya, kira-kira kayak gitu. Entah itu benar atau enggak. Nggak mau tangannya kotor gitu ya, Mas, ya? Kira-kira kayak gitu. Kira-kira Jadi dia kayak gitu. kadang-kadang menggunakan orang lain gitu.
menggunakan orang lain, itu mungkin Ya, nggak gitu? Misalnya dia menghasut orang lain gitu kan untuk melakukan manuver-manuver pada korban-korbannya gitu. bisa aja karena kan gini, Saya lihat ada yang seperti itu. misalkan kalau dalam pasangan ya, cara untuk bisa mempercayai pasangan kan misalkan gini, pasangannya nggak ninggalin dia karena orang lain. Misalkan orang lain tuh omongan orang dan segala macam kan. Nah, itu kan akhirnya dia mempengaruhi orang lain aja kan lebih mudah. Misalkan jadi akhirnya, "Wih, kemarin tuh kayak nanyain kamu tuh." Padahal kita udah ngeflip ceritanya kan. Iya, iya. Terus si pasangannya diceritain gitu, "Wah, bener kan ya sudahlah." Misalkan kayak gitu ya. Jadi itu bisa aja terjadi, itu bisa aja terjadi karena layer si personanya ini kan sangat dia tutupin kan. Pokoknya saya suatu hal yang superior lah gitu kira-kira. Ya baik Mas Insan, buat, sahabat-sahabat di sini semua jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat ya atau boleh buka, open mic juga. Sambil menunggu pertanyaan, saya mau perkenalkan ini narasumber kita, ya Mas Insan Firdaus, empathy psikolog yang saat ini, sedang mengambil PhD ya Mas ya, di Vrije Ya. Universiteit Amsterdam. Makanya tadi, nganter anak sekolah dulu ya Mas? Oh enggak, ini hari Sabtu jadi Oh libur. Sabtu libur ya? Cuman emang Eee, bangunnya agak siang biasanya. oh gitu. Beliau juga certified CBT from Cleveland Center for Cognitive Therapy, Diplomat Academy of Cognitive and Behavioral Therapy USA. Jadi, certified-nya internasional ya gitu ya, Mas? Atau Iya, gimana, saya Mas? ngambilnya di Cleveland waktu itu. Oh, iya. Ya. Jadi kalau ada yang mau apa, terapi ya dengan beliau, cuman rate-nya dolar ya, Mas? Oh, ini ada pertanyaan dari Indira, kenapa kebanyakan itu pengidapnya laki-laki? Oke, sampai saat ini masih diteliti sebetulnya. Nah, salah satu hipotesanya tadi karena memang nilai sosial mengenai nggak equal gitu. Itu kan nilai zaman dulu ya. Well, masih banyak orang yang pakai dengan nilai itu sampai sekarang. Patriarkat gitu ya, Mas? Yes, yes kayak gitu kayak misalkan harusnya pria itu di mana posisinya, wanita itu di mana gitu. Jadi itu hipotesanya. Tapi memang secara numbers banyaknya laki-laki. Walaupun ada yang cewek ada, yang wanita ada. Gitu. Tapi sekarang masih terus bergulir si penelitiannya. Gitu. Dan memang asal mulanya kan, narsistik itu memang dari itu ya, dari nama laki-laki juga kan ya, Mas, ya? Kisahnya Iya, gitu, kisah dari mitologi Yunani kan laki-laki gitu. ini ada pertanyaan lagi nih, Teh. Eh, Apa yang sebaiknya dilakukan kalau orang tua kita menunjukkan ciri-ciri NPD? Oh, ini relasinya orang tua dan anak ya? Tergantung tujuannya apa. Kalau memang betul gitu ya, kalau memang betul lihat apa yang bisa anaknya bantu. Bantu itu maksudnya apakah karena akhirnya banyak konflik dengan teman-temannya kah, menjadi cemas, bantu aja fokus ke cemasnya. Karena gini, ini kalau misalkan NPD ya, mungkin diomongin sama orang dengan yang lebih dalam tanda kutip rendah kan sulit, apalagi Iya betul, anaknya kan gitu heeh, kira-kira. iya iya. Kan kamu anak kecil gitu, saya nggak tahu tipikalnya gimana, ini sangat tergantung kasusnya, tapi yang saya kebayang gitu. Tolong memakai nama asli. Oh, bukan beda lagi ya. Oh, sorry. Enggak, soalnya ini Sorry. ada yang, minta masuk, di waiting room tapi namanya masih Oke. Android, Blue Droid gitu. Oh, iya belum. Ya, ya kalau tadi misalkan sorry balik lagi ke yang orang tua tadi sih. Fokus saja apa yang bisa dibantu tanpa harus kita fokus ke NPD-nya sebetulnya. Kalau memang tujuannya mau ngebantu. Karena biasanya ya namanya juga anak-anaknya kan. Orang tua yang nggak NPD aja kan kalau misalkan gini, wah kita udah belajar psikologi kemana-mana, terus anak kita ngomongin orang tua, kamu tahu apa? Mama juga tahu kok, gitu biasanya. Gimana yang Pinter NPD lah kira-kira Mas, gitu. iya. Malah kita yang dibilangin, "Wah baru baca 1, 2 buku aja udah Iya, terjadi." Itu biasanya memang begitu. orang tua normal ya, apalagi yang punya masalah. Jadi memang lebih baik fokus pada apa, perilaku orang tua yang terasa mengganggu dalam interaksi tersebut. Nah kita fokus di situnya dulu gitu ya Mas ya maksudnya ya? Maksudnya adalah lebih masuk akal buat orang tua kita. Kenapa sih kok kelihatan cemas, Pak, Bu? Coba yuk bantu misalkan kayak gini, ini aku kemarin baca masalah cemas itu gimana, masalah depresi itu seperti apa, atau masalah mood. Jadi lebih masuk akal kan? Dibanding kayak misalkan
masa saya nggak dihormatin nih gini-gini, misalkan gitu ya. Terus kita bilang, ya kan nggak perlu kalau dihormatin. Terus nanti dibilang, oh kamu ngomongnya kayak gitu, kamu kayak jadi ngebelain. Misalkan kayak gitu, jadi konflik lagi kan. Dan belum lagi kalau kita siap nggak menghadapi hal itu. Kalau kita kepancing kan sama aja. Nanti lama-lama malah menjadi sebuah konflik baru. Gitu. Atau kita tiba-tiba, oh mungkin Bapak ini nih NPD saya lihat, kayak gitu ya. Wah lebih marah lagi kan beliau gitu. Kamu nih kurang ajar sama orang tua, misalkan kayak gitu. Nah kan jadi konflik baru nantinya. Gitu sih. Oh iya ini kalau ke teman justru beliau terlihat sempurna, jadi seperti tidak ada permasalahan. Justru terkadang terjadi konflik dengan keluarga. Oke, kita bisa fokus kepada konflik dengan keluarga siapa, lalu kira-kira bisa dimediasi atau enggak. Jadi fokus kepada interpersonal di dalamnya kan sebetulnya. Saya yakin kan ya memang kayak gitu, dilihat di luar tuh pasti misalkan wah di dalam hubungan dengan istrinya nggak baik, misalkan ya ini salah satu contoh asumsi saya aja. Waktu di luar dengan istrinya, wah jadi kelihatan yang wah bapak ini penyayang ya sama istrinya, misalkan kayak gitu. Oh ini perhatian banget, bisa kayak gitu. Jadi ya lumayan kompleks lah, tapi apa yang bisa dilakukan di dalam rumah ya konflik itu fokusnya tanpa harus kita mendiagnosa sendiri sebetulnya. Kalau perlu dirujuk yuk ke ini kalau memang memungkinkan ya terapi pasangan misalkan bisa aja, saya nggak tahu. Oke ada lagi nih Teh, boleh saya langsung bacain aja kali ya? Silakan Mas. Gini aku kerja di salah satu instansi, boleh dibilang aku paling kecil dan kebetulan anak baru. Nah di instansi tersebut ada salah satu ibu yang usianya jauh di atas aku. Jadi dia kayak jealous banget sampai neror aku dan fitnah. Itu efek atasan kalau ada apa-apa kan. Nah jadi si ibu itu berpikir kenapa kok atasan selalu ke aku ya. Pas aku cari info yang lain ternyata si ibu itu memang gitu akan neror atau fitnah ke orang yang dekat sama atasan. Nah, untuk sekarang aku yang jadi korban si ibu. Pertanyaannya, si ibu termasuk... Saya nggak tahu, saya nggak bisa memutuskan hanya dengan cerita kayak gini. Tapi kalau memang tadi betul-betul terjadi sampai nerornya kayak apa kan saya juga nggak tahu. Terus fitnah dan memang ada fakta bahwa yang dekat itu dengan atasan dia akan mengganggu seperti itu bisa jadi. Tapi gangguannya apa saya nggak tahu. Gitu. Kira-kira begitu. Karena mungkin ada kecemasan tersendiri. Pada saat nanti ada yang dekat dengan atasannya, dia merasa tidak diperhatikan atau merasa terancam. Dengan dia merasa terancam pun ada sebuah gangguan sebetulnya. Narsis termasuk di salah satunya. Mungkin kamu sekarang menjadi center of attention-nya atasan bisa jadi kan. Menurut dia ya. Menurut dia. Mungkin belum tentu kalau faktanya siapa tahu atasannya sebetulnya memperhatikan dia juga. Nggak mungkin dia nggak diperhatiin misalkan karena kinerjanya bagus dan dia juga udah lama, cuman dia merasanya begitu bisa jadi. Gitu. Iya. Oke. Oh, ada lagi fenomena orang NPD membongkar kasus orang NPD. Bagaimana penjelasan? Penjelasannya, oke. Ini terlalu general ya. Tapi gini, yang kebayang sama saya adalah ya bisa jadi karena kan yang satunya lagi sangat center of attention kan gitu kira-kira. Jadi sama-sama orang narsis dijadikan satu teamwork aja nggak bisa nggak dapat, akan sulit, akan menjadi sebuah konflik, harus ada penengahnya tuh gitu. Kira-kira kayak gitu penjelasannya ya sesimpel itu karena orang NPD kan biasanya ingin diperlakukan superior, dia nggak mau memperlakukan si NPD satunya lagi superior dong. Iya. Jadi kalah. Jadi ya akan menjadi tarik-tarikan akhirnya. Gitu. Jadi idealnya pola asuh seperti apa agar anak-anak terhindar dari NPD? Ini Pak, saya cenderung suka memuji anak-anak agar nanti punya citra diri yang baik. Nggak ada masalah dengan memuji. Gitu. Tapi saya mau jawab dulu, yang ideal kayak gimana? Oh, ini pertanyaan sulit. Karena biar gimana pun juga kita memang banyak penelitian tentang pola asuh. Ya, tapi banyak juga yang kita nggak tahu. Gitu. Salah satu penelitian ABCD namanya penelitian ABCD. Ini penelitian narkoba sebetulnya, tapi dia meneliti mengenai perkembangan remaja kalau nggak salah akan diikutin selama belasan tahun. Nah ini lagi berjalan kan, jadi banyak juga yang kita belum tahu karena penelitian yang ada itu kan yang long term atau follow up penelitian itu kan jarang. Nah ini
tahunan akan dilihat. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Itu pun akan berbeda karena itu bukan bukan subjek Indonesia kan. Gitu. Jadi kalau ngomongin yang ideal, jawabannya sulit. Gitu karena akan sangat tergantung nilai dari orang tuanya, akan sangat tergantung apa yang mau dicapai, apa yang mau kita bentuk terhadap anak kita. Yang idealnya itu tetap akan ada trial and error-nya di situ. Oke. Nah, balik lagi ke memuji anak-anak agar itu baik. Masalahnya pujiannya ada alasannya nggak? Itu masalahnya. Terkadang kita, wah nggak ada alasannya aja, tiba-tiba langsung, wah kamu smart ya, wah kamu ganteng. Nggak apa-apa ngomong ganteng, tapi terlalu sering juga apa alasannya gitu. Jadi nggak make sense buat dia kan. Nanti kalau dia tidak mendapatkan hal itu dari orang lain, dia perlu melakukan sesuatu untuk mendapat pujian itu gitu. Intinya gitu. Jadi dia ngerti, saya mendapat reward ini karena apa. Jadi pujian itu bagus kok untuk meningkatkan self esteem. Tapi perlu diukur levelnya, berlebihannya atau tidak. Ada alasan atau tidak. Lalu kalau dia salah gimana? Apakah tetap dipuji? Oh nggak apa-apa, kamu salah, kamu tetap pinter kok. Gitu. Jadi kalaupun dia salah ya ngomong aja. Entarnya dia down, ya nggak apa-apa, kita hibur. Kan gitu. Kita hibur. Jadi dia perlu tahu itu kan. Pada saat saya merasa nggak nyaman itu kapan? Pada saat saya dipuji itu, saya harus melakukan apa untuk dipuji? Kira-kira kayak gitu. Kalau anakku malah protes, Mas, dibilang ganteng. Dia bilang, "Itu kan karena Yahya anak mami," katanya, dibilang anak ganteng. Kalau orang luar belum tentu katanya. Make sense. Masuk akal kan sebetulnya. Iya. Nah, tinggal kita bilang, ada nggak orang lain yang bilang kamu ganteng? Ada sih, yang naksir Oke, dia. berarti nggak semua orang di luar sana berbeda pendapat sama Mami ya. Tapi ada nggak yang nggak sependapat? Ya. Ada nggak yang nggak mendukung? Jadi balance gitu kan. Oke. Ini Mas, kalau silakan, aku ambil dari yang dari Milon itu kan salah satu etiologi pengasuhan itu, ketika si anak itu dia tidak bisa, menggantungkan pada cinta yang reliable gitu loh. Katanya begitu, gitu. Jadi tadi ya saya itu bilang tadi kan. gitu, yang kadang berlebihan, kadang itu nggak sesuai dengan apa ya namanya, lebih ke tergantung mood ibunya kali ya. Kalau ibunya tuh lagi meluap-luap, jadinya kayak bipolar gitu. Ibu lagi meluap-luap, "Oh anakku," apa segala macam, tapi kalau lagi ini, apa namanya, keluar harimaunya gitu, si anaknya bisa dijadikan sasaran tembak gitu. Nah, sebetulnya lebih ke kestabilan emosi orang tuanya itu gitu, untuk to provide, untuk menyediakan cinta yang memang, si anak itu bisa merasa nyaman ya gitu dalam kondisi apapun, situasi apapun gitu kan, orang tuanya mencintai dan sesuai, objektif gitu. Jadi bukan itu tadi gitu kan, yang hanya sekedar kalau lagi mood-nya baik semua dipuji, kalau lagi mood-nya nggak baik sebaliknya gitu. Betul. Itu masalah mood juga kan, makanya salah satu komorbidnya kan ada bipolar juga di situ. Turun Bipolar, naiknya, betul. fluktuatifnya. Gitu. Iya. Nah ini ada yang ini aja nih. Yang mana? Tata yang ini aja yang pilih karena banyak nih Karena kayaknya. jadi banyak ya. Apakah orang nih dari Nabila Said, apakah orang yang memiliki pasangan NPD bertahun-tahun suatu saat nanti bisa memiliki gangguan kepribadian NPD juga, jadi ketularan gitu, NPD? Arguable ya. Mungkin bisa di luarnya bahwa mengagung-agungkan suaminya misalkan atau istrinya, akhirnya dia tidak mau melihat suami dia pokoknya the best lah gitu. Atau sebaliknya, dia menjadi depresif. Gitu. Karena nanti akan tergantung tipikal pasangan ini seperti apa. Biasanya tipikal pasangan yang dipilih adalah dependent. Seolah-olah kalau mau minta cerai gitu ya, sulit karena dependent masalah finansial kah, atau dependent merasa tidak bisa lepas dari dia kah? Karena gini, pada saat dia bilang saya nggak bisa lepas, itu kalau di saya akan melihat sebuah irasional. Kenapa nggak bisa lepas? Dulu kan nggak nikah sama dia bisa. Kira-kira kayak gitu. Tapi itu tipikal personality dependent kan. Seolah-olah nggak bisa ya. Bisa, tapi memang ada step by step-nya. Kira-kira gitu.
Nah, ini, balik lagi ke kaitan pengasuhan ya. Jadi kalau ternyata memang ayahnya sudah, terlihat ya sindroma NPD, terus ibunya juga depresi gitu ya, sudah sering muncul konflik antara orang tua dengan anak gitu, penyikapan si anak itu bagaimana gitu? Karena kan sering jadi mereka terbiasa dengan interaksi yang saling adu domba misalnya, yang saling manipulasi gitu. Oke. Sorry, ini pertanyaan ya, gimana Pertanyaan, penyikapan anak? iya iya. Bagaimana penyikapan anak yang memang orang tuanya itu sudah terindikasi ya, ayahnya NPD, ibunya depresi, dan mereka terbiasa interaksinya itu dengan manipulasi, saling mengadu domba gitu. Itu Tergantung bagaimana? anaknya umur berapa dan dia bisa apa Oh, dalam I see. situasi itu, Betul betul. gitu. Karena misalkan umurnya 8 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Remaja, oke, dia akan menjadi mood-nya juga sama, fluktuatifnya, dia menjadi stressful karena di sisi lain dia harus berhubungan dengan masa baleknya gitu ya. Lagi teenagers, lagi turun naik mood-nya juga, melihat kayak gitu ya. Kita lihat dia akan kecenderungannya kemana, apakah menjadi depresif seperti ibunya atau menjadi narsisistik seperti ayahnya. Nanti kan akan lihat interaksinya gimana, apakah dia menuntut anaknya menjadi charming lagi, misalkan ke sekolah aja harus diperhatikan kok. Misalkan dia dibully terus diisengin sama orang lain, nanti bapaknya bilang, kok kamu bisa kalah sih, balik lagi. Balik lagi ke sana. Terus sekarang ajak sepupu kamu. Sekarang balik ke sana, pukulin lagi. Ini terjadi yang saya ngomong, ini salah satu histori klien saya gitu. Dia suruh balik lagi. Jadi dia nggak boleh kalah. Gitu loh. Jadi anak-anak kan nggak bisa apa, anak menyerap bahwa ini yang paling benar dan ternyata itu berhasil, it works. Kalau nggak berhasil, bapaknya turun tangan. Misalkan dia nggak naik kelas, dibeliin satu sekolahnya dia AC baru. Jadi gimana? Jadi ya antara dia bisa menyerap apa yang diajarin oleh orang tuanya, menyerap pun nggak usah diajarin kan, dia melihat Kan nggak apa-apa kan Mas, gitu. nyumbang Mas, nyumbang. Tapi itu yang terjadi, akhirnya dia punya pikiran bahwa saya nggak boleh dikecewain, kan harusnya dia mau, terus menganggap bahwa dia kayaknya dia suka sama saya deh, nggak mungkin dia nggak mau, gitu. Nggak, ini literally terjadi, nggak mungkin dia nggak mau, Halu gitu. banget ya, Gitu. Jadi delusional, sampai delusional, betul. delusional gitu sih. Jadi sangat tergantung anaknya seperti apa. Bisa jadi, bisa nggak kalau misalkan dia tidak terpengaruh, bisa aja. Karena gini, setting dalam keluarga itu macam-macam. Misalkan dia akhirnya menjadi dekat dengan anaknya dekat dengan saudaranya yang Ayahnya, lain oh misalkan, iya. kan bisa aja. Atau dia sangat kesal dengan kondisi rumah, akhirnya dia melihatnya dekat dengan teman-temannya yang mungkin personality sangat berbeda, akhirnya berbeda 180 derajat dengan orang tua, bisa aja. Itu mungkin terjadi. Bahkan ada satu kasus begini, ibunya narsis banget, narsis, sangat dingin dengan anaknya dari kecil gitu ya. Bapaknya kebalik, bapaknya sangat dekat sama anaknya. Jadi kalau ibunya bilang saya kebalik nih, saya jadi bapak, bapaknya jadi ibu gitu. Tapi pada saat masa kecil, ibunya ini sangat sibuk banget bekerja. Dia sibuk dan akhirnya memang terbukti bahwa apa yang sudah dia lakuin selama ini, dia punya kayak kerajaan, dinasti, perusahaan gitulah kira-kira. Tapi anaknya itu yang ngasuh tantenya. Tantenya itu sangat berbeda dengan ibunya. Nah sekarang ibunya tuh udah umur sekitar 70-an gitu ya. Anaknya udah 40 lebih, 45 mungkin. Ini sangat konflik terus karena anaknya sangat empati terhadap orang, ibunya enggak. Jadi mereka running sebuah perusahaan yang sama. Jadi pada saat men-treat karyawan itu berbeda. Ibunya memper-treat karyawan itu sebagai seorang ya karyawan, tenaga kerja. Pokoknya salah pecat, selesai. Anaknya enggak, anaknya sangat empati, compassionate. Akhirnya bentrok terus kan. Gitu. Nah, ini salah satu contoh bahwa orang tuanya dengan narsistik yang sangat tinggi, anaknya bisa enggak, gitu loh. Karena ada influence lain. Karena jangan lupa, memang pola asuh orang tua itu adalah influence pertama di awal kehidupan seharusnya kalau kita ngomongin idealnya ya. Tapi kan selain itu,
manusia ini nih, anak ini itu mengabsorb atau belajar dari semua lingkungan kan, semua momen, semua yang dia temui. Pertanyaannya adalah apakah pengalaman yang ditemuin ini dibuat menjadi pembelajaran atau tidak? Bisa juga enggak. Akhirnya yang dilihat orang tuanya. Gitu. Jadi itu sebuah faktor yang predisposisi ini nggak bisa kita ada kayak matematika gitu. Oh pasti begini, pasti begitu. Iya. Enggak juga. Gitu. Jadi dinamikanya ada. Iya, jadi masing-masing juga bisa mengembangkan coping strategisnya sendiri ya, Mas, ya? Dari belajar dari lingkungannya, mungkin kan interaksi dengan, ya dengan guru, mungkin teman gitu ya, dia bisa mengembangkan hubungan dengan significant others, dengan orang-orang yang punya relasi penting dengan hidupnya ya, misalnya guru mungkin gitu kan, tantenya, neneknya gitu. Jadi nggak yang nggak linear begitu gitu, kalau A pasti B gitu, nggak seperti itu. Sama kayak tadi yang NPD gitu, walaupun dia kecenderungan untuk memilih, eee, mangsa-mangsa atau, pasangan yang lebih lemah, submission gitu dan sebagainya. Tapi kan kalau misalnya si pasangan ini kemudian belajar mengembangkan diri, dia mungkin cepat-cepat minta bantuan, pertolongan ahli untuk diskusi gitu ya, itu, dia bisa bisa, nggak sampai jatuh depresi lah minimal gitu ya, nggak terpengaruh sampai sejauh itu. Ya, Cuman kan bisa, memang bisa. cuman kan memang dalam rumah tangga tuh, aduh paling sulit ya Mas ya kalau udah ada intensitas emosional itu kedekatan gitu kan ya. Nah ini sama nih, jadi ada yang bertanya gitu kalau, sudah terlanjur sama pasangan sering berdebat gitu untuk segala hal gitu. Itu gimana gitu? Apa harus dibawa ke didiagnosa dulu supaya dia mau terapi atau gimana gitu katanya? Oke, mungkin tadi perlu dijelasin dulu teh coping strategi itu apa? Mungkin ada Oh yang iya nggak oh ngeh iya juga. lupa. Maksudnya coping strategi itu adalah strategi atau cara seseorang dalam menghadapi sebuah situasi. Misalkan kayak gini, dalam menghadapi penghinaan. Orang kan beda-beda caranya ya. Ada Betul. yang caranya dia menghindar, ada yang akhirnya caranya dia balas dendam. Balas dendam tuh maksudnya dia menghina lagi misalkan, atau diam-diam aja besoknya dia akan menjadi lebih baik. Ini yang dimaksud coping strategi. Nah, coping strategi di dalam narsisistik pada saat dia merasa terancam, dia bisa macam-macam, bisa verbal, dia langsung ngomong manipulasi misalkan bisa aja, atau apapun untuk membuat dia lebih nyaman. Nah, itu coping strategi. Bukan cuma di narsis, kita semua memiliki itu. Cara kita mengatasi sebuah situasi, Stres. sebuah stres, apapun itu namanya coping strategi gitu ya. Nah, tadi pertanyaan yang diajukan apa agak-agak miss tadi sih. Kalau sudah terlanjur dalam suatu rumah tangga, suaminya tuh sering berdebat dengan dia gitu ya, sampai dia tuh bingung harus ngapain lagi gitu, apa perlu dibawa ke ahlinya untuk dites gitu ya, agar dia mau terapi atau gimana gitu? Wah, kalau tujuannya mau terapi, ya fokus aja kepada gimana nih kita banyak konflik, kamu nyaman atau enggak. Kalau saya sih udah mulai terganggu, tapi saya mau mempertahankan hubungan ini. Bisa ngomong kayak gitu ya, kalau memang tujuannya mau mempertahankan. Berikutnya adalah gimana kalau kita coba mediasi yuk. Karena kalau tujuannya terapi, cuman terus kita konfront dia untuk, kita tes kayaknya kamu ini deh. Tujuannya tidak tercapai. Nah, aku nggak usah saya. Terus Iya kalau dia nggak mau gimana? Kalaupun mau terus dia nolak gimana? Akhirnya dia iya merasa kok enggak, saya nggak rasa kayak gitu. Ini nggak, iya. kurang ahli nih yang tes saya. Nah Saya nggak itu mau sama dia. dia. Saya nggak mau ngetes saya. Jadi saya nggak mau sama dia. Jadi banyak banyak alasan. Misalkan saya nggak Betul. mau sama psikolog itu kan teman kamu. Alasannya kayak gitu. Jadi banyak. Kalau memang tujuannya untuk mempertahankan, untuk terapi ya fokus kepada konfliknya apa. Biar nanti terapisnya yang membantu. Jadi kalau buat saya, kalau tujuannya terapi untuk ngambil keputusan supaya ini get along lagi, ya terapi pasangan misalkan. Tapi perlu dipertimbangkan mungkin sejauh mana sih konflik ini terjadi dan sejauh mana ini bisa diselesaikan atau tidak. Karena kan itu pengambilan keputusan kan. Apakah pengambilan keputusan untuk memperbaiki hubungan ini adalah keputusan yang tepat atau tidak? Taunya dari mana? Kita nggak tahu. Yang akan kita tahu adalah kita ambil keputusan tersebut, lalu kita akan lihat rentang waktunya, apakah ini semakin parah atau tidak, atau semakin membahayakan, misalkan membahayakan menurut mental, menurut saya ya. Nanti baru biasanya kalau terapis akan bilang, oke,
di titik ini keputusannya akan tetap lanjut atau akan mengambil keputusan yang baru. Misalkan kayak gitu ya. Karena gini, terapi pasangan itu bukan berarti wah berhasil kalau memang saya rujuk. Bukan berarti begitu. Berhasil kalau memang ambil keputusan dan bisa menjalankan keputusannya dengan baik. Intinya kan kayak gitu. Karena biasanya kan gini kalau nilai-nilai sosialnya, wah pokoknya berhasil kalau memang rujuk gitu. Belum tentu. Kalau memang itu tidak bisa dipertahankan, akhirnya kita ngambil keputusan buat diem, justru itu nggak berhasil kalau buat saya. Jadi dia konflik terus, tapi tetap ada di situ dengan setiap harinya stressful dan segala macam, tapi tetap nggak mau ngambil keputusan buat kemungkinan untuk cerai misalkan, atau untuk putus. Justru itu gangguannya ada di situ menurut saya. Kecuali dia bisa terima, saya memang suka diperlakukan kayak gini, diatur-atur, saya memang suka melihat suami saya dengan perempuan lain, berarti suami saya ini dikagumi. It doesn't matter. Itu nggak masalah berarti kan. Tapi kalau konflik, lalu kita nggak bisa ngambil keputusan, mungkin kita perlu bantuan gitu. Untuk bisa mengatasi hal ini. Mengatasi itu maksudnya gini, bagaimana merespon suami yang kayak gini, atau istri yang kayak gini, sampai di titik mana ini bisa diperbaiki misalkan, sampai di titik mana saya mau menerima atau mau keluar. Pilihannya kan ini, nerima, keluar, atau pasangannya yang akan berubah. Gitu. Karena ada kasus klien saya begini, sudah 3 kali ketahuan selingkuh misalkan ya, tapi tetap nggak ada minta maaf, setiap ketahuan yang salah istrinya udah, gitu ya. Selalu seperti itu. Nah, datang lagi pertanyaan saya, kenapa kok nggak cerai? Pertanyaan saya gitu di awal biasanya. Apa yang membuat itu nggak cerai? Ya saya mau mempertahankan, saya pikir ini masih bisa mungkin, tapi saya lebih cemas sekarang. Kalau memang dia nggak bisa berubah, saya nggak mau. Oke, kita coba di dalam terapi untuk diskusi masalah ada nilai-nilai yang mungkin nggak pas, yang dia nggak suka, tapi suaminya nggak. Suaminya selalu seperti, ya misalkan ditanya, kamu jangan lakuin lagi ya. Ya tergantung, kalau kamu memperlakukan saya dengan baik, saya nggak akan lakuin lagi. Jadi kayak gitu ya. Sampai jadi in the end of the day, di dalam proses terapi itu, oke, saya keputusin, saya udah nggak mau lagi, Mas. Gitu. Lalu saya tanya, rencananya apa? Ya mungkin saya secara finansial akan sulit sih, tapi saya akan bisa kok, saya akan jadi yang kita bicarakan adalah bagaimana pasca perceraian gitu. Udah berbeda lagi kan. Bukan berarti gagal terapinya. Gitu. Karena itu yang terjadi kan. Mungkin selama ini nggak bisa ngambil keputusan karena konflik dengan perilaku suami, tapi nggak mau melakukan apa-apa gitu. Gitu loh. Suaminya pun pertanyaan saya sama, kenapa nggak cerai aja, nggak cari istri yang toh udah 3 kali juga, berarti kan ada something kan. Kalau memang tidak bisa menuntut itu, gitu sih kira-kira. Dan alasan yang biasanya sering digunakan alasan anak salah satunya. Wah, takut anaknya broken home. Pertanyaan saya adalah, dengan situasi kayak gini, apakah anaknya nggak broken home? Gitu loh maksudnya. Jadi tujuannya kembali lagi tidak tercapai. Tapi itu sangat dimaklumi. Kenapa? Karena memang lagi emosional kan. Kita memiliki masalah dengan orang terdekat kita, yang mungkin yang kita cintai gitu ya, yang kita gantungkan selama ini. Ya wajar aja kok kalau memang sulit keluar, mempengaruhi judgement kita, normal kok, nggak masalah gitu. Cuma memang di satu titik perlu nggak? Kapan kita akan butuh bantuan? Itu yang perlu kita tanyakan kepada diri kita gitu. Karena biasanya klien-klien saya 3 kali diselingkuhin udah bertahun-tahun, baru dia bisa ngambil cari bantuan gitu loh. Jadi kalau memang di awal sudah langsung ngambil keputusan, oh itu bagus kan gitu. Tapi banyaknya tidak, gitu kira-kira. Iya. Jadi memang, fokusnya pada ini ya, pada perilaku yang mengganggunya itu ya, Mas, karena ini banyak pertanyaan yang sejenis gitu. Seperti misalnya perlu nggak tes, diagnosa kepribadian sebelum menikah gitu. Itu gimana, Mas? Karena mungkin, karena kan kalau di culture di sini sebagian orang tuh memang, jarang yang untuk menikah gitu ya, jarang yang punya kesempatan untuk interaksi lama gitu. Jadi ada yang ya mungkin, apa ya istilahnya ya, ta'arufnya tuh cepat gitu kan, hanya kenal-kenalan lewat biodata atau apa gitu. Jadi mungkin perlu nggak ya screening seperti itu gitu loh, Mas? Oke.
saya rasa, tapi gini, saya kebayang akan konflik dengan sosial, dibilang nanti kita yang, tapi ini sangat tergantung ya, ini ya, kalau memang itu dimungkinkan ya silakan aja, sah-sah aja. Tapi kalau memang itu ternyata hasil screen-nya adalah NPD, itu mau gimana? Nah itu. Nggak jadi kah? Itu pertanyaannya itu. Jadi kita perlu mikirin lagi, thinking through. Kalau memang terjadi gimana? Saya rasa bukan cuma masalah itu doang, masalah fisik juga kan bisa. Itu Betul. perlu dicek sebelum menikah kan. Iya. Cuman balik lagi, kalau memang itu NPD, terus gimana? Kalau memang saat itu tidak NPD keluar, terus pada saat nikah mulai muncul NPD-nya, terus mau gimana? Iya. Tricky sih, karena ini berhubungan dengan nilai-nilai masyarakat kita juga kan. Iya, iya. Gitu. Jadi memang, mungkin screening awalnya kita bisa cross check ya dengan lingkungannya, dengan orang-orang terdekatnya gitu ya, relasinya dia dengan siapa saja, bagaimana opininya, pandangannya gitu kan, kayak kita investigasi aja gitu. Itu lebih relevan menurut saya, dan menurut saya juga tidak berlebihan, toh kita mau menikah Dengan orang yang dengan orang yang belum lama akan kita kenal. kita akan menghabiskan sebagian besar waktu kita dengan Ya, dia gitu ya, sampai akhir hayat malah ya. gitu, ya betul, betul. Itu paling ya, terus sama juga kayak ada yang bertanya bagaimana cara treatment-nya gitu ya kalau orang udah ketahuan NPD, itu mungkin juga sama ya Mas ya, kita fokusnya pada perilaku dia yang paling mengganggu gitu. Kalau dibilang, "Kamu NPD harus terapi," waduh itu yang ada malah backfire beneran itu Mas, bumerang gitu buat kita. Malahan yang ada kita yang, diserang, dihujat, difitnah habis-habisan gitu, abinderlah. Itu mungkin begitu ya Mas ya, untuk Kira-kira begitu. Makanya ya buang energi. Kalau memang dia ada NPD, ya buang energi lah. Gitu. mendingan jelas-jelas aja misalnya dia menipu gitu kan, nah kamu sudah menipu, apa nih konsekuensinya gitu, apa yang harus kamu lakukan gitu ya, Exactly, itu sanksi lebih clear. sanksi sosialnya apa gitu kan. Lebih jelas yang seperti itu ya Mas ya gitu, Betul. Itu lebih clear. Lebih ketimbang clear, lebih memaksa masuk akal dia. juga. Iya, kalau karena nanti jadi ini, dia akan dengan trikinya tuh nyari misalnya tempat apa gitu yang, hasil diagnosanya itu nggak seperti itu gitu, entah menggunakan alat tes yang sama yang dia sudah belajar tentang itu atau apapun saya nggak ngerti gitu ya. Tapi itu kan bisa saja terjadi, nggak terjaring gitu kan di alat tes yang lain gitu. Nah Bisa. itu kan Bisa. nah iya itu bisa jadi backfire gitu kan malahan jadi daripada itu ya udah yang jelas aja perilakunya apa yang mengganggu gitu ya, dalam interaksi dengan lingkungan, dengan, sosial, dengan istrinya misalnya. Nah itu yang kita perbaiki, gitu. Ya, Ini pertanyaan terakhir mungkin ya Mas, 5 ya. menit lagi. Bagaimana cara meminimalisir potensi timbulnya NPD dalam pernikahan? Jadi maksudnya, gimana interaksi yang supaya kita tuh nggak jadi apa ya, makin menyuburkan gitu ya, ini si orang sudah ada kecenderungan NPD gitu, tapi terus, karena interaksi dengan kita yang mungkin itu tadi ya, apa, karakter kita yang mungkin cenderung lemah dalam tanda kutip itu gitu, kemudian malah men-trigger gitu, si NPD yang tadinya hanya kecenderungan akhirnya jadi gangguan gitu. Gimana Mas? Oke, berarti kan sudah ada trait-nya, sudah ada sifatnya. Iya, Oke, mungkin betul. Berarti kan kita, pertanyaannya apakah kita akan memperkuat atau memperlemah, kan gitu ya? iya, Oke. Ya, untuk pertama ngomong apa adanya. Nggak susah. Ini mungkin akan menjadi iya, sebuah tantangan juga buat orang yang tidak iya, terbiasa dengan itu kan. iya, Jadi kan ada yang oh iya, iya iya aja, tapi akhirnya jadi gini, aturan di dalam rumah tangganya yang menjadi lebih clear. Oke, misalkan saya harusnya gimana, posisi saya di mana. Wah, saya nggak suka nih kamu kayak gini. Wah, dia marah. Oh, marah terus akhirnya ya udahlah kan gitu. iya, Ini terjadi biasanya. iya, Nanti baru bertahun-tahun yang akan datang, istrinya baru komplain. Nanti suaminya akan bilang, itu dari kemarin nggak bilang apa-apa. Gitu loh maksudnya. Itu akan jadi backfire juga. Jadi apa adanya. Mungkin akan jadi konflik. iya, Mungkin enggak juga. Bisa jadi kan. Jadi supaya clear apa yang harus si suaminya lakukan, apa yang harus istrinya lakukan. Misalkan, saya nggak mau kamu nikah lagi. Misalkan ya, contoh ya. Ini kan pilihan. Oke, nggak mau. Oke, clear. Ya sudah. Saya nggak suka kalau misalnya ini terjadi, ini yang akan terjadi. Kira-kira kayak gitu. Itu yang perlu, nilai-nilai itu yang perlu dibicarakan di awal. Kita iya, sebenarnya mau rumah tangga yang kayak apa sih?
kita sebenarnya mau ngasuh anak kita kayak apa. Nah, Itu kan clear ya. Nah, saya boleh nggak komplain? Kan bisa aja ada aturan, kamu nggak boleh komplain, bisa aja kan. Saya nggak tahu. Tapi kalau saya ada nggak suka, kalau saya lagi kayak gini, berarti saya nggak suka. Gitu kira-kira. Apa adanya. Itu membuat dia kan kita tidak memperkuat trait-nya itu sebetulnya. Tujuannya itu. iya. Gitu. Walaupun mungkin nggak semudah saya ngomong ya. Saya ngomong kayak Mario Teguh gitu ya. Wah, gampang banget. Nggak, tapi ya itu butuh proses. Iya, ya bisa dimengerti lah Mas, apalagi dalam suatu relasi yang intim ya, kita sudah sayang gitu istilahnya sampai ada apa, bucin ya istilahnya sekarang. Tapi sebetulnya memang harus dibangun itu ya, sikap asertif kita, berani tegas, menyampaikan gitu. Memang akhirnya akan ya potensi konfliknya akan besar gitu. Tapi kan lebih baik kita, menyampaikan ya isi pikiran kita gitu kan, perasaan kita. Ya medianya bisa macam-macam kalau kita tahu misalnya lewat kalau verbal tuh pasti akan bermasalah, kita bisa tulis misalnya kan, Ya. atau mungkin menggunakan orang-orang yang dipercaya untuk menengahi gitu kan. Tapi yang pasti kita harus action gitu supaya karena, gini ketika kita mulai apa namanya ya, fokus pada apa nih harus saya lakukan itu biasanya juga akan menimbulkan insight ya, ilham-ilham tertentu gitu. Setidaknya si orang ini juga jadi nggak berani macam-macam lah gitu ya, apa namanya, bisa kita sebetulnya membantu dia juga tuh meminimalisir potensi-potensi yang buruknya itu tadi gitu. Jadi, apa namanya, ini sikap-sikap seperti ini mungkin harus dibangun oleh kita semua ya, Mas, ya. Ya. Oke. Baik sampai di sini, ini tinggal 1 menit lagi, kita mungkin foto bareng dulu silakan dibuka semuanya, kapan lagi foto-foto dengan Mas Insan ya. Sibuk soalnya cari waktunya, Masya Allah silakan, open biar sekalian kenalan. Wah, Masya Allah, ini banyak teman-teman di Facebook nih Mas Insan yang saya belum pernah ketemu muka. Oh, Ada juga yang udah kenal sih kayak Bu Ani ya, siapa lagi tuh Fahmi teman saya, Mbak Sari, banyak. Entar, kita tunggu dulu ya Mas sebentar. Sudah semua kah? Mbak Devi, Mbak Wulan, ini yang di halaman 1. Sudah siap semua? Udah. Udah. Oh iya. Siap ya. Oke, kita mulai halaman 1 dulu. Oke. 1, 2. Itu Umi kebalik. Oke. Halaman 1 sudah, kita ke halaman 2. Sebentar aku ini dulu, share dulu. Nanti di-share-nya ke Facebook mungkin ya? Sekarang halaman kedua. Iya. Oke. Satu, 2. Iya, udah semua. Terima kasih untuk Mas Insan terima atas kasih juga. ilmunya pada hari ini, Masya Allah bermanfaat sekali gitu. Saya tuh, eee, kalau apa, Mas Insan bicara tuh kayak dapat penguatan gitu loh Mas, padahal itu, buat semua ya, tapi saya suka kegeeran gitu. Kayak dapat, apa namanya, amunisi baru gitu kan, apa namanya, ya penguatan-penguatan lah gitu kan, dari apa yang Mas Insan presentasikan gitu, apalagi dari pengalaman-pengalaman di lapangan ya. Itu sangat menguatkan sekali. Terima kasih juga untuk semua peserta yang telah berpartisipasi, spesial untuk Bang Acet yang telah memfasilitasi Zoom kita pada hari ini. Silakan kenalan Bang Acet dengan Mas Insan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya juga dengan teman-teman semua, salam kenal semuanya. Yang belum kenal, yang udah kenal, boleh iya belum dibuka ya itunya, Masya Allah. Lupa, eee, lupa itunya, mic-nya belum dibuka. Oke. Sudah semua?
Silakan yang mau mengucapkan terima kasih ke Mas Insan. Terima kasih Mas Irfan. Sama-sama Bu, semoga Pak bermanfaat hari ini. Insan. Terima kasih Mas Semoga Insan. jadi amal jariah. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Mas Insan. Ya, Semoga menjadi sama-sama Bang. amal jariahnya. Mas Insan dan Amin. udah acara. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Terima kasih Mbak Dian. Sama-sama. Alhamdulillah. Sama-sama. Mbak Insan dan Mbak Dian. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Mas Insan dan udah acara. Sama-sama. Sama-sama semua. Naik itu nggak naik. Naikin. Oh iya tuh ada buku. Itu buku yang ya Mbak Nina itu buku NPD OCD itu reviewnya juga dari Mas Insan itu. Oh iya bagus banget. Beli ya, bagus banget isinya yang tadi udah dibahas di awal. Aduh, Masya Allah dipromosiin, makasih. Sudah semua dibuka ini. Mohon maaf yang kelewat ya. Baik, saya tutup sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran semua. Mohon maaf lahir batin atas salah-salah kata. Insya Allah kita nanti bertemu lagi ya. Mungkin kita mau rutin aja ya Bang Acat ya tiap bulan. Mudah-mudahan. Saya tutup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bu Guru. Silahkan bagi yang mau live. Dingin banget. Nanti foto